Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bit-ta'lim wa ta'allum wa talabul ilmi wa silatur arham an taqbala jami'a a'malana wa tukaffira anna sayyi'atina wa tashfi mardana wa marda ahli baitina wa taqdi hajatina wa tusayyirana ya Allah umuruna umurud dunya wal akhirah wa taghfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liqarabatina wa musaharatina wa li jami'il muslimina muslimat bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak dan saudara sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Ya. Besok lusa masuk bulan apa? Rajab. Bulan yang diagungkan, bulan yang luar biasa. Mudah-mudahan setelah Rajab kita masuk bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Bapak dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang konsep mahjub, konsep hijab. Nanti akan ada review pembahasan terkait dengan bagian pasti secara sekilas. Hijab atau konsep penghalangan dalam ilmu faraid ini merupakan bagian atau pembahasan yang sangat penting juga, Pak. Ya, jadi setelahnya kita mengetahui definisi tentang ilmu faraid, kemudian dilanjutkan dengan rukunnya, syaratnya, sebab kewarisan, sebab penghalang, kemudian bagian pasti, ya. Bahkan sebelumnya kita tahu siapa saja ahli waris yang asobah, ya. Kemudian bagian pasti, maka kita masuk pada konsep hijab, ya. Dan nanti mudah-mudahan masih keburu waktunya ada simulasi, ya, simulasi dan contoh atau solusi pembahasan warisan, ya. Sudah disiapkan spidolnya, Pak Firman? Sudah ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau santri udah ngantuk, langsung saja wudhu, ya, kemudian kembali. Kalau jamaah boleh ngantuk, kalau santri nggak boleh ngantuk. Ada pengecualian. Bismillahirrahmanirrahim. Dua 20 ya?
Masih ingat kemarin Pak, mayit ya? Atau mayit laki-laki, mayit, ada mayit perempuan al-mayyitah. Di sini zauj. Apa artinya zauj, Pak? Suami. Terus pasangannya zaujah. Si mayit punya turunan. Anak laki-laki namanya apa? Ibnun, ya kan? Anak perempuan namanya apa? Bintun. Kan udah ini, Pak. Udah kan? Saya hanya mereview saja. Dari keturunan yang laki-laki ini punya anak lagi. Namanya cucu laki-laki dari anak laki-laki Ibnu Ibnin, ya kan? Dari yang Ibnun ini punya perempuan, cucu perempuan, bintu Ibnin. Ini ahli waris nih. Adapun dari sini enggak. Terus ke atas dulu boleh, samping juga boleh. Kita ke samping dulu deh. Di sini ada akhun syakik. Syakik itu singkat dari shin saja. Saudara laki-laki kan kandung. Kemudian ada saudara perempuan kandung, uhtun syakikoh. Tuh. Saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung. Di sininya setelah kandung seayah, akhun liab. Disingkat aja, kalau pakai bahasa Indonesia malah lebih panjang. Terus saudari perempuan seayah, uhtun liab. Nah, dari keturunan siapa Pak? Saudara laki-laki apa saudara perempuan sekandung yang boleh disebut ahli waris Pak? Laki-laki dari akhun syakik. Anak laki-lakinya ibnu akhin syakik. Anak atau cucu, ya anak ya. Anak saudara laki-laki kandung, ibnu akhin syakik. Ya. Terus yang dari sini akhun liab, ya, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, ibnu akhin liabin. Ibnu akhin liabin. Semuanya ini yang anak-anak laki-laki saudara itu disebutnya apa, Pak? Disebutnya dalam bahasa kita apa? Keponakan. Tuh. Ke atasnya, jadi ke bawah selesai furu, ke samping masih ada satu lagi di sini nih, Pak. Ini kan udah saudara sekandung, ini saudara seayah, ini saudara siapa? Seibu. Akhun atau ukhtun li umin, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Kita taruh di sini saja, di sebelah kiri. Ya, beres puru ke bawah, beres hamasi ke samping, kita ke usul, ke puru. Tentu si mayit dilahirkan dari pasangan ayah dan ibu. Abun, ayah. Kalau ibunya apa? Umun. Kalau umi, ibu saya. Ya. Nah, kemudian ke atasnya lagi, si Abun dilahirkan juga dari pasangan siapa? Ya, jadun. Namanya kakek. Kalau nenek apa? Datun. Nenek, ya. Nah, ini masih ahli waris jawil furud. Ke atasnya dari sini cuma satu, yaitu jadatun saja. Jadi nenek dari ibu dia jawil furud, artinya ahli waris. Tapi kakek dari ibu bukan. Saya kasih kode, tuh. Ini kode juga, tuh. Jadi kakek dari ayah ya ahli waris, tapi kakek dari ibu bukan ahli waris. Itu ke atas. Terus ke samping. Ini si ayah punya saudara kan, ada Pak Le, ada Pak D, ya. Ada paman bahasanya. Apa, Pak? Paman sekandung, amun syakikun. Shin kodenya
syakikun, sekandung. Saya mengulas yang lalu, ya. Terus ada paman sekandung, ada paman siapa, Pak? Saya, amun li abin. Terus satu lagi, Pak. Anak laki-lakinya. Ibnu amin syakik. Jadi anak laki-laki paman sekandung. Ini anak laki-lakinya paman saya. Masih ingat, Pak, ya? Nah, anak laki-laki paman, baik sekandung maupun saya, bahasa kitanya apa, Pak? Ini kan keponakan, kalau anak saudara mah. Kalau anak paman, sepupu. Ya. Sepupu. Tuh. Ini zawil furud. Orang-orang yang berhak menerima bagian atau ashabul furud dari kelompok ahli waris. Selain yang dituliskan ini berarti bukan zawil furud, tapi mungkin zawil arham. Artinya kelompok bagian lapis kedua. Ini lapis pertamanya ini. Kalau ini tidak ada, adanya misalnya cucu dari anak perempuan, baru dapat dia. Ini nggak ada nih. Adanya ini. Adanya keturunan dari anak perempuan. Misalkan cucu laki-laki dari anak perempuan, dia dapat baru. Tapi sepanjang masih ada zawil furud ini, ya, ahli waris ini, dia nggak dapat. Ya, itu lapis kedua, zawil arham namanya. Orang-orang yang masih punya hubungan kekerabatan. Untuk sampai masuk ke bagian konsep hijab, penghalang, ya, kita akan ulas lagi termasuk bagian pastinya. Sebelumnya masuk ke ahli waris asobah. Ahli waris asobah ini adalah ahli waris dari kelompok laki-laki selain zauj dan akhun li'um. Ya. Zauj itu kan laki-laki, tapi dia statusnya suami. Akhun li'um saudara laki-laki, tapi seibu. Jadi semua ahli waris laki-laki, mulai dari apa, Pak? Ibnun, terus ibnu ibnin, terus abun, terus jadun, terus akhun syakik, terus akhun li'ab, terus ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, terus siapa lagi, Pak? Amun syakik, amun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab, ya, termasuk satu lagi mu'tik. Habis spidol ya. Mu'tik, ya. Ini adalah semuanya yang di checklist adalah asobah, ya. Berarti yang tidak di checklist yaitu zauj, suami, dan akhun li'um itu bukan ahli asobah, ya. Nah, kemudian bagian pasti, Bapak cuma dengerin aja, mudah-mudahan santri masih ingat. Mulai dari coba sebutkan bagian pasti suami dan istri. Biar keras di situ, Bagian zauj mendapatkan 2 bagian. Berdua dan 1/4. Zauj mendapatkan 1/2 jika si mayit tidak memiliki keturunan. Jika si mayit mempunyai keturunan, maka bagian zauj menjadi 1. Tuh, Pak, ya. Jadi zauj berapa bagian, apa? 2. 1/2 dan 1/4. Kapan si zauj kedapatan bagian 1/2? Ketika mayit tidak punya keturunan. Tatkala mayit punya keturunan, maka bagian zauj berkurang menjadi berapa? 1/4. Sudah. Satu lagi,
Zaujah. Zaujah mempunyai dua bagian, 1/4 dan 1/8. Zaujah memiliki dua bagian, 1/4 dan 1/8. Zaujah mendapatkan 1/4 jika si mayit tidak mempunyai keturunan. Jika si mayit mempunyai keturunan, maka bagian zaujah menjadi 1/8. Ya, bagian zaujah si istri berapa Pak? 2. Berapa saja? 1/4 dan 1/8. Kapan zaujah dapat 1/4? Ketika mayit tidak punya keturunan, Tatkala mayit punya keturunan, bagian zaujah berkurang menjadi berapa? Seperti itu. Ini mengulas saja. Tadi ibnun karena jangan disebutkan ini bagian pastinya, karena dia asobah. Asobah itu mengambil sisa, jadi nggak punya bagian pasti. Ibnun, ibnin, kayak tadi yang disebutkan. Kecuali yang abun, sama jadun dia punya bagian pasti juga asobah. Ya, uniknya abun dan jadun di situ. Kemudian siapa lagi? Jayad, bagian bintun disebutkan dan bintu ibnin. Bintun mendapatkan 3 bagian. Yang pertama 2/3, yang kedua 1/2, yang ketiga nasabah bil ghair. 2/3 didapatkan jika si bintun lebih dari 1 orang. Jika si bintun hanya seorang, maka bagiannya 1/2. Asabah bil ghair didapatkan dengan syarat tidak ada ibnun. Jika ada ibnun. Bintu ibnin mendapatkan Cukup dulu. Untuk bagian bintun 3 bagian, 2/3, 1/2, asobah bil ghair. Kapan bintun mendapatkan 2/3? Tatkala bintun lebih dari 1 orang. 2, 3, 4, dapatnya 2/3 Pak. Bagaimana kalau bintunnya cuma seorang? 1/2. Saya punya istri. Dari saya dan istri saya punya anak. Satu-satunya anak perempuan, namanya Dewi. Udah, nggak ada laki-laki. Dewi dapat berapa dari harta saya? 1/2. Setengah. Jadi kalau harta saya 100 miliar, si Dewi kebagian berapa? Kebagian 50 miliar. Kan 100 miliar harta saya. Dewi 50 miliar, istri saya ya, itu dapat berapa? 1/8. Istri 1/8. Kan ada anak. Ada si Dewi. Ya, istri saya ada 4. Berarti 1/8 dibagi berapa? 4. Bagian, lihat Pak, bagian si bintun 2/3 dan 1/2 itu diperoleh jika tidak ada ibnun. Nah ini menarik nih. Jika tidak ada apa? Ibnun. Kalau ada ibnun, maka bagian pasti bintun berubah menjadi asobah bil ghair. Artinya bersama-sama dengan ibnun mengambil sisa. Mengambil apa? Sisa. Cuma jatahnya si anak perempuan separuh dari jatahnya siapa? Anak laki-laki. Contoh kasus. Lihat ke depan. Ini saya, ini si saya. Ini si Dewi. Tuh, liatin Pak. Tatkala si Dewi seorang, dapat si Dewi berapa? Tadi udah kan? Setengah kan? Istri saya berapa? 1/8. Alasannya karena si mayit itu saya. Betul gak Pak? Karena saya istrinya cuma 1, dari ini cuma si Dewi doang. Kecuali kalau saya punya istri 2, 3, 4. Misalnya dari istri kedua saya misalnya, ada anak lagi nih. Berarti dia kebagian juga. Karena yang diambil itu harta saya. Paham maksudnya? Jadi harta si mayit itu, ini kasusnya boleh jadi bukan hanya bersama dengan si istri yang pertama aja. Boleh jadi kalau dia punya istri kedua, ketiga, keempat, boleh jadi dari masing-masing istri punya anak. Dan masing-masing anak dari istri itu dapat jatah dari ayahnya. Paham ya?
Gitu. Karena saya punya anak lagi, misalkan entah anaknya dari siapa, mungkin saja dari sini. Dari istri yang kedua punya anak lagi. Dari istri yang pertama udah cuma satu si Dewi doang. Misalkan nih. Gimana ya? Biar agak ini. Ini kok habis begini nih ininya nih. biar enak. Ke tembok gak mungkin. Agak kecil ya. Oke. Kelihatan nggak Pak? Belum ditulis kan? Belum ditulis, jadi belum kelihatan, belum ditulis. Ini saya, Arifin. Ini istri saya, Eni. Katakanlah punya anak berapa tadi Pak? 1. Siapa Pak? Si Dewi. Tuh ya. Nah, saya punya istri lagi. Gitu. Namanya Pulana, ya. 1. Misalnya nih, anak laki-laki namanya Adam. Tuh, ini cewek, ini cowok. Yang meninggal siapa, Pak? Saya yang meninggal tuh. Ya kan? Yang ditinggalkan 2 istri, E sama P. Dari E dapat anak perempuan 1, bersama P dapat anak laki-laki 1. Yang tadinya si Dewi cuma seorang, karena ada saudaranya si Dewi kan, kalau dari sini kan, anak saya gitu. Tapi dari istri yang berbeda. Itu juga mempengaruhi status si Dewi yang awalnya 1/2 menjadi berapa? Menjadi asobah bil ghair. Bareng-bareng ngambil jatah sisa. Udah diambil sama istri 1/8, berarti sisanya berapa? 7/8. Nanti dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 kali bagian anak laki-laki daripada anak perempuan. Begitu. Jelas Pak ya? Ini 1/8, ini 1/8. Tapi 1/8 dibagi 2. Ya, 1/16. Ya, jadi ya, begini Pak. Si Bintun, anak cewek, kapan dapat 2/3 bagiannya? Ketika dia lebih dari 1 orang. Tatkala cuma 1 orang, dapatnya 1/2. Ini perolehan jatah 2/3 dan 1/2 itu didapat jika tidak ada ibnun. Ya kan? Perolehan si Dewi tadi 1/2 jika tidak ada ibnun, saudaranya, maksudnya saudara si Dewi nih. Tidak ada anak laki-laki. Bagaimana kalau anak laki-laki? Kalau ada anak laki-laki, si Dewi berubah dari bagian pasti. Ini kan bagian pasti, 2/3, 1/2 bagian pasti. Berubah menjadi asobah bil ghair. Artinya ngambil sisa bareng-bareng dengan anak laki-laki dengan saudaranya si Dewi. Gitu. Jelas ya? Jayat, lanjut. Bintu Ibnin. Bintu Ibnin mendapatkan 4 bagian. Yang pertama 2/3, yang kedua 1/2, yang ketiga asobah bil ghair, yang keempat 1/6. 2/3 didapat jika bintu Ibnin lebih dari seorang. Jika bintu Ibnin hanya seorang, maka bagiannya 1/2. 2/3 dan 1/2 diperoleh dengan syarat tidak ada ibnu Ibnin dan tidak ada ibnun. Jika ada ibnu Ibnin, maka bagian bintu Ibnin berubah menjadi asobah bil ghair. Jika ada ibnun, maka termahjub. 1/6 diperoleh dengan syarat tidak adanya ibnu Ibnin dan ibnun. Hanya ada bintun yang mendapat 1/2. Ya. Bagian bintu Ibnin ada 4 bagian. Alurnya sama Pak. Asal rumus yang ini alurnya tahu, yang ini juga insya Allah. Termasuk yang ini dan yang ini. Jadi kuncinya kuat menyebutkan narasi di sini di bintun. Kalau di bintun tahu, maka bintu Ibnin, utun syakikoh sama utun li'ab itu mirip. Ya.
Maksudnya narasi itu bagaimana? Kayak tadi, Bintun mendapatkan jatah 2/3 jika Bintun lebih dari 1 orang. Nah, itu kan narasi namanya. Ya, sama. Bintu Ibnin mendapatkan 2/3. Begitu maksudnya. Dengan syarat Bintu Ibnin lebih dari 1 orang. Kan sama. Bintun mendapatkan jatah 2/3 jika Bintun lebih daripada 1 orang. Bintu Ibnin mendapatkan 2/3 jika Bintu Ibnin lebih dari 1 orang. Kan sama aja. Ada berapa? Jayat 4 ya? Iya. Bagiannya 2/3 terus sama Pak. Di copy paste aja. 2/3 copy paste yang dari Bintun 1/2 copy paste lagi asobah bil goir. Satu lagi tambahannya bedanya. Apa? 1/6. Jadi narasinya gini. Bintu Ibnin mendapatkan 2/3 jika Bintu Ibnin lebih dari 1 orang. Jika 1 orang, maka bagiannya berkurang. Menjadi berapa? 1/2. Sama seperti tadi. Perolehan 2/3 dan 1/2 didapat jika tidak ada Ibnu Ibnin. Coba tuh. Terus, emang kalau ada Ibnu Ibnin, kayak Bintun. Bintun perolehan 2/3, 1/2 didapat jika tidak ada Ibnun. Bintu Ibnin mendapatkan 2/3 dan 1/2 jika tidak ada Ibnu Ibnin. Pertanyaannya kan, emang kalau ada Ibnu Ibnin kenapa? Kalau ada Ibnu Ibnin, maka menjadi asobah bil goir. Seperti tadi. Bintun, kalau ada Ibnun, jadi asobah bil goir. Seperti itu. Jelas Pak? Dan juga tidak boleh ada Ibnun. Coba tak? Jawabannya apa? Kenapa kalau ada Ibnun? Bintu Ibnin nggak dapat. Kenapa? Karena terhalang. Ini statusnya apa? Cucu. Ini statusnya apa? Anak. Jadi nggak boleh ada anak di sini. Nggak boleh ada laki-laki maksudnya. Nggak boleh anak laki-laki. Ibnun. Kalau ada Ibnun, maka terhalang, termahjub. Terakhir, kapan bintu Ibnin dapat 1/6? Bintu Ibnin mendapatkan 1/6 dengan syarat tidak ada Ibnu Ibnin, tidak ada Ibnun, hanya ada Bintun 1 orang. Ini agak repot memang, tapi perlu pemahaman. Makanya perlu konsentrasi. Sekali lagi, diulang. Bintu Ibnin jatahnya berapa? 1/6. Kapan bintu Ibnin dapat 1/6? Ketika tidak ada Ibnu Ibnin, tidak ada Ibnun, hanya ada Bintun 1 orang. Ya. Sekali lagi, kalau Bintun 1 orang jatahnya berapa? Tadi di atas. Bintun 1 orang jatahnya berapa? 1/2. Jadi ibarat kata Bintu Ibnin mendapatkan 1/6 jika Bintun 1/2. Begitulah ringkasnya. Jadi Bintu Ibnin jatah berapa? 1/6 jika Bintun 1/2. Itu ringkasnya begitu. Ya. Sekarang pakai kasus. Lihat ke depan. Kita hapus dulu aja dulu ini. Coba lihat ke depan, Pak. Kita akan selesaikan. Ini ada pasangan suami istri. Yang meninggal siapa Pak? Pengennya Pak? Suami apa istri Pak? Istri. Tadi udah suami, sekarang istri yang meninggal. Lihat ke depan. Ya. Suami, istri. Yang meninggal siapa? Istri. Ahli warisnya siapa? Suami dan anak laki-laki dan anak perempuan. Kebagian si suaminya berapa, Pak? Nih. Setengah sama 1/4 si Zaud, suami. Berapa, Pak? 1/4.
Alasannya karena apa si mayit? Karena ada turunan. Karena ada keturunan. Berarti ini si suami dapat 1/4. Ya. Sisanya berapa? 3/4 dibagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Oke? Berapa sisanya tadi? 3/4. Karena laki-laki itu 2 bagian, berarti dapatnya 2/4 kan? Karena perempuan 1 bagian, dapatnya 1/4. Selesai urusannya, udah. Saya ulang ya. Suami, istri. Siapa yang meninggal? Istri. Siapa anaknya? Laki 1, perempuan 1. Bagian suami berapa? 1/4. Alasannya? Karena si mayit punya keturunan. Keturunan, Pak. Bukan anak saja. Punya keturunan. Bagian si anak laki-laki, mereka ini asobah binafsi, ini yang ini nih. Bintun, karena ada ibnun, menjadi asobah bil goir. Menjadi sisa. Ya kan? 1/4, berarti semuanya 3/4. Sisanya kan, dari 1/4 ke 3/4. Ini 2/4-nya, yang laki ini 1/4. Habis selesai itu. Nah kemudian, katakanlah, lihat ke depan. Ini lagi nih. Nah, pertanyaan saya nih Pak nih. Ini menikah lagi, dia punya anak, perempuan. Berarti dari mayit ini anak apa cucu? Cucu apa ini? Cucu perempuan dari anak perempuan. Masuk di mana? Di sini. Di bintun, di sini nih, yang tadi itu, Pak. Apakah dia ahli waris? Bukan. Dia terhalang Jabil Arham. Dari anak laki-laki punya anak perempuan misalnya. Apakah dia ahli waris? Iya, jadi ahli waris dia statusnya. Cuma terhalang oleh siapa? Oleh bapaknya dari sini. Berarti kan kalau dari sini ini kakek, betul? Ini ayah. Itu. Nah, sekarang kasusnya ya, kita akan membuat kasus si bintu ibnin dapat 1/6. Ya. Berarti begini, Pak. Tuh. Nah, ini. Betul, Pak? Kita akan buat kasus bintu ibnin dapat berapa? 1/6. Kapan si bintu ibnin dapat 1/6? Ketika tidak ada ibnu ibnin, tidak ada di sini. Tidak ada ibnun. Ini ibnunnya dia. Ini ibnun dari sini nih. Ini sudah meninggal duluan. Paham nggak? Berarti si cucu perempuan dari anak laki-laki dapatnya berapa, Pak? 1/6. Dapat dia, Pak. Jadi sepanjang masih ada ibnun, ini si bintu ibnin dia kagak dapat. Itu si bintu ibnin dapat 1/6. Kenapa? Karena 1, tidak ada ibnu ibnin saudaranya. Yang kedua, tidak ada ibnun ini. Jadi dia tidak terhalang. Dapat berapa dia? 1/6. Kapan dia dapat 1/6? Ketika tidak ada ibnu ibnin, ketika tidak ada ibnun, dan yang ada sisa berapa? Bintun. Ini bintun ini. Ini bintun. Berapa bintun? Ini 1/6. Berapa bintun? Ayo. Ini syarat. Bintu ibnin dapat 1/6 jika tidak ada ibnu ibnin. Kalau ada ibnu ibnin, maka asobah bil goir. Bintu ibnin dapat 1/6 jika tidak ada ibnun. Kalau ada ibnun, terhalang dia. Ya. Jadi bintu ibnin dapat 1/6, syaratnya tidak ada ibnu ibnin, tidak hanya menyisakan ada bintun 1 orang. Bintun
Tadi karena satu orang jatahnya berapa dia? Setengah. Pak nih. Setengah. Si Bintun. Ahli waris perempuan tidak menghabiskan harta. Ini catatan. Rumusnya, Pak. Ahli waris perempuan tidak menghabiskan harta. Dia maksimal menghabiskan harta berapa? 2/3. Maksimal. Coba lihat ke depan. Nih. Ini 1/6. Ini 1/2. Betulkah 1/2 ditambah 1/6 itu 2/3? Sudah pernah kan? Masih ingat gak, Pak? Coba gimana? 1/2 ditambah 1/6 disamakan dulu yang kira-kira bisa dibagi 6 ya. Disamakan dulu 6. Ini penyebut pembilang, penyebut ya. Disamakan 6. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. Ini sama tetap di bawah. Silakan ditambah 3 plus 1, 4. Coba diperkecil lagi. 2/3. 4/6 itu sama dengan 2/3. Betul, Pak? Iya. Jadi rumus dalam ilmu waris, ahli waris perempuan sebanyak apapun tidak akan menghabiskan harta. Dia paling maksimal berapa? 2/3. Begitu. Udah nih, sampai sini aja udah lumayan ya. Belum uhtun syakikoh, belum uhtun li'ab. Yang ini, Pak, perhatikan ke depan. Yang tadi kan di copy paste nih. Bintun 2/3, 1/2 asobabil goer di copy paste ke bintu ibnin. 2/3, 1/2 asobabil goer. Narasinya mirip-mirip. Cuma bedanya ada tambahan 1/6. Nah, yang tadi bintun ini di copy paste ke uhtun syakik. Bagiannya sama percis hampir. 2/3 ini uhtun syakik. 1/2 asobah bil goir. Satu lagi apa? Asobah ma'al goir. Dah, itu aja dulu. Kita copy paste lagi ke uhtun li'ab. 2/3, 1/2, 1/6 asobah bil goir. Satu lagi asobah ma'al goir. Ada 5 bahkan ini. Lebih ribet lagi di uhtun li'ab. Ya. Tapi narasinya sama. Seperti ini. Uhtun li'ab, coba narasikan. Belum kamu ya? Ya, biar keras suaranya. Yang lain jangan tidur. Uhtun syakikoh. Kelihatan nggak? Coba biar keras. Uktun syakik, bagian uktun syakikoh. Uktun syakikoh memiliki 4 bagian. Yang pertama 2/3, yang kedua 1/2, yang ketiga asobah bil ghair, yang keempat asobah ma'al ghair. Nah itu, silakan lanjutkan penjelasannya. Penjelasannya sebagai berikut. Uktun syakikoh mendapatkan 2/3 jika uktun syakikoh lebih dari 1 orang. Tuh, mirip Pak dengan tadi. Terus, jika 1 orang, Jika uktun syakikoh hanya 1 orang, maka bagian uktun syakikoh menjadi 1/2. tuh kan mirip kan? Perolehan 2/3 dan 1/2 didapat jika tidak adanya akun syakik, Akun syakik, ibnu ibnin, ibnu ibnin, ibnun, ibnun, dan abun. abun. Dan si mayit hanya memiliki keturunan perempuan. Kalau amun, kalau ini, kalau asobah mal goir. Ghair. Dah, cukup dulu. Dah. Karena judul kita adalah memahami konsep hijab, konsep halangan, ya.
maka kita akan, jadi gini konsep hijab itu gini Pak. Konsep hijab itu adalah sebuah konsep yang mendudukan ahli waris ya, yang lebih dekat dengan mayit, dia akan menghalangi ahli waris yang agak jauh dari mayit. Contoh Pak, ibnun dengan ibnu ibnin ke mayit lebih dekat mana? Ibnun. Berarti ibnun menghalangi ibnu ibnin. Begitu tuh. Sekarang ibnu ibnin ya, ini kan cucu Pak, betul Pak? Bandingkan dengan akhun syakik, saudara mayit, laki kandung dan perempuan kandung, seayah, seibu dan sebagainya. Lebih dekat cucu apa lebih dekat saudara, Pak? Dalam konsep ilmu faraid, keturunan laki-laki ini lebih dekat ke mayit. Lebih dekat ke mayit. Jadi artinya kalau ada ibnu ibnin saja itu bisa menghalangi saudara sekandung, seayah dan seibu, apalagi seibu. Rumus yang pertama, saya ulang rumus yang pertama. Konsep hijab, konsep menghalangi itu, ahli waris yang lebih dekat hubungannya ke mayit itu bisa menghalangi dari ahli waris yang agak jauh. Rumus pertama, jika dalam susunan keluarga yang masih hidup itu saat si mayit meninggal, itu ada ini Pak, satu nih. Apa ini Pak? Apa bahasa kitanya? Anak laki-laki, bapak nggak usah pusing mau ada berapa saudara Pak, mau ada berapa ponakan, mau ada berapa itu paman, mau ada berapa itu sepupu, mereka terhalang. Selesai itu. Tutup buku. Gak usah dipanjang-panjang. Ditulis sebagai bentuk penghargaan. Tulis dong nama saya, tulis aja. Statusnya saudara laki-laki kandung ada 5 orang. Saudara perempuan kandung ada 10 orang. Saudara seayah karena yang meninggal itu punya banyak istri, ya kan? Jadi ada saudara seayah, ya. Beda apa kalau saudara saya? Beda ibu. Tandanya mayit banyak kawin, banyak nikah, ya kan? Berarti ada berapa? Sekian. Tulis aja loh. Nanti dijelaskan. Bapak, Ibu, sudah kami tulis ya. Iya Pak, makasih Pak. Waduh, makasih ditulis. Tapi Bapak dan Ibu termahjub, terhalang. Kok bisa? Sampaikan bahwa konsep hijab dalam ahli waris atau ilmu waris, saudara ataupun ahli waris yang punya kekerabatan dekat ke mayit menghalangi kepada yang lebih jauh. Ya. Terus statusnya Pak, ini Pak, ini apa ini Pak? Ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu statusnya bisa menggantikan posisi ibnun ketika ibnun tidak ada. Dalam konsep bisa menghalangi gitu. Yang tadi dihalangi oleh siapa? Oleh si ibnun. Jadi pada saat si ibnun ada, ini nggak berperan ibnu ibnin. Pada saat ibnun tidak ada, dia naik perannya. Tapi tetap statusnya cucu, tapi dia bisa berperan menghalangi tadi yang tadi dihalangi oleh si ibnun. Jelas Pak? Satu tuh. Yang kedua, sepanjang ada siapa ini Pak? Abun. Apa artinya abun? Ayah. Maka ayah juga menghalangi semua saudara
Ini saudara terhalang, apalagi keponakannya. Termasuk saudara ayah, yaitu paman-paman mayit. Ya kan? Pak Amun, Syakik, paman sekandung, paman seayah. Kan kalau dari sini mah saudara, Pak. Ini disebut paman dari mayit. Betul, Pak? Jadi sekali lagi, Abun menghalangi Jadun. Otomatis. Ya kan? Jadun tuh kakek terhalang oleh ayah. Abun menghalangi Jadun, menghalangi Amun ini dan keturunannya, menghalangi Akhun-Akhun dan sebagainya, keturunannya. Itu rumus kedua. Rumus ketiga, untuk saudara laki-laki seibu, dia bukan hanya terhalang oleh ibnun, tapi juga oleh bintun. Lemah sekali status saudara seibu. Ya. Oke. Saudara seibu, ini Pak saudara seibu. Kalau tadi saudara sekandung, saudara laki-laki seayah, ya Pak ya, dia terhalang oleh ini Pak. Ini bintun nggak menghalangi ini Pak. Ini bintun nggak menghalangi ini. Anak perempuan nggak menghalangi saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seayah. Dia hanya menghalangi saudara seibu, si bintun itu, si anak perempuan. Saking lemahnya posisi saudara seibu. Lemah sekali dia. Ya. Jadi kalau misalkan begini nih. Ahli waris. Coba lihat ke depan. Ahli waris. Suami. AP anak perempuan. Saudara seibu. Tuh. Bagian suami berapa? Ayo, ahli warisnya suami, anak perempuan seorang, saudara seibu. Ahli waris suami berapa? Jatahnya? Santri belakangan, ini itu dulu. Bapak dulu. Suami berapa? Tadi ada suami setengah sama seperempat. Berarti suami berapa? Kenapa seperempat? Karena mayit punya keturunan anak perempuan kan? Seperempat dia. Anak perempuan berapa? Ini anak perempuan bintun. 2/3, 1/2, asal guer. Bintun. Setengah, karena seorang. Saudara seibu berapa? Mahjub. Terhalang. Kode M. Mahjub. Terhalang oleh siapa, Pak? Oleh anak perempuan. Ya. Tapi kalau misalkan saudara seibunya diganti, pakai saudara kandung. Nah, saudara kandung jadi berapa nih? Nih saudara kandung nih. Akun Syakik, saudara kandung. Tadi jatahnya 2/3, 1/2, asobabil goir, asobal goir. Berarti asobah. Sisa. Pasti akan ada sisa kan? 1/4, 1/2, ada sisa. Jadi gitu konsep apa Pak? Hijab, konsep penghalangan itu. Jadi kalau ada anak laki-laki, maka semua saudara terhalang. Paman, ponakan, sepupu terhalang. Semua saudara terhalang. Sama. Jika tidak ada ibnun, tapi adanya ibnu-ibnin, cucu, laki-laki dan laki-laki, dia juga posisinya menghijab semua saudara, termasuk kepada paman, ponakan, sepupu, apalagi ini, saudara seibu. Untuk bintun, anak perempuan menghalangi saudara seibu. Jadi bintun juga punya apa sih? Punya tenaga untuk menghalangi saudara seibu. Ini konsep hijab.
ringkasnya seperti itu. Kalau ada ayah, sama menghalangi saudara, ya, menghalangi kakek. Abun, di sini umun yang belum dijelaskan. Silahkan kalau ada pertanyaan, Pak. Ya. Kenapa, Wajib? Supel. Jadi saya belum tahu teori tentang supel itu ya, nanti silakan di share itunya Pak Haji ya, dasarnya. Tapi intinya begini, ketika warisan akan dibagikan, dihadirkan semua kerabat. Baik statusnya yang tadi ahli faraid, jawil furud atau jawil arham. Jawil arham itu contohnya tadi ya, cucu dari anak perempuan, itu contoh jawil arham. Atau yang di atasnya kakek dari ibu. Ya, itu contoh. Karena bukan ahli waris, kakek dari ibu. Ya. Kerabat-kerabat seperti macam-macam lah, semuanya kumpul, dihadirkan, diundang. Nah, kemudian tentukan. Tulis seperti tadi. Tulis sebulan. Kemudian sampaikan, oh kamu nggak dapat nak, karena seperti ini. Cucu ditulis, nggak apa-apa. Ditulis cucu, tapi kamu nggak dapat karena masih ada ayah. Itu contoh misalnya begitu. Ya. Oh, kamu ditulis nih, ya, anak dari cucu dari anak perempuan, tapi kamu bukan ashabul furud tapi jawil arham. Nah, setelah bagian pastinya ditentukan, suami dapat 1/8 karena mayit punya keturunan misalkan ya. Terus anak perempuan dapat sekian, terus. Nah, anak laki-laki sudah ditentukan. Bagaimana? Ya, kami menerima samina wa ta'na. Sebagaimana firman Allah, tilka hududullah dan seterusnya. Ada ayatnya kan? Ya. Nanti dilihat oleh Bapak dan saudara, ayatnya surat An-Nisa ayat ke-13 kalau tidak salah. Tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalina fiha wa zalikal fawzul azim. Sampaikan juga ayat ke-15-nya kalau nggak salah, apa 14? Yang wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Ya. Kemudian setelah itu, oh ya kami terima sekian. Seperti ini nih, anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Oke, misalkan dapat tuh jatahnya sudah masing-masing sesuai dengan ya ilmu faraidnya. Tiba kemudian anak laki-laki ini mereka musyawarah ya. Jadi begitu Pak Haji. Kata anak laki-laki yang 5 orang itu, bagaimana kalau kita bagi rata saja dengan saudara kita yang perempuan? Kata semua anak laki-laki ini, kami setuju. Lagian kita sudah cukup kok. Ya, anak perempuan, saudara perempuan kita memang agak berkekurangan kehidupannya. Bagaimana kalau kita bagi rata? Tapi konsep bagi rata itu muncul dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Paham nggak? Itu munculnya itu dari kesadaran sendiri. Ya udahlah, kita yang laki-laki gimana nih, kita kalau bagi rata aja bareng-bareng. Yang awalnya kita dapat 10 miliar, saudara kita yang perempuan dapat 5 miliar,
sekarang kita bagi rata aja, boleh nggak? Oh, saya setuju. Udah, catat, berita acara ditulis, bagi rata. Itu baru sesuai dengan konsep mungkin yang dimaksud tadi. Supaya atau apalah ya, teorinya. Tapi ingat, munculnya harus dari yang punya hak tadi siapa? Jangan diojok-ojok dari yang bukan punya haknya. Lu kan dulu kan gua, kata anak perempuan. Lu kan dulu kan gua, kata tetenya. Yang ngegendong, yang ngasuh. Ingat nggak dulu? Itu yang nganterin lu ke TK kan gua, kata tetehnya. Yang nyekolahin Iya kan? gua yang nyekolahin Iya. sekarang lu. Udah Tuh, banyak. kata tetehnya yang perempuan. Nah, itu nggak boleh, Pak. Lu. Bilang aja, Ya. udah lupa. Ya. Ya. Allah alam. Masih ada? Kalau nggak ada, kita teruskan ke bagian abun sama umun. Udah selesai waktunya. Masih ada Pak Eko? Lanjut aja. Lanjut. Lanjut. Artinya sesuai kesepakatan. Yo, sedikit lagi Pak. Bagian apa nih? Abun, kelihatan nggak? Abun. Abun. Apa tuh abun? Abun. Ayah. Kalau kakek mah jadun. Jadun kakek. Abun ayah. Pauji, Paujan. Paujan, coba abun bagiannya. Udah keras suaranya. Abun mendapatkan 3 bagian. Yang pertama 1/6, yang kedua 1/6 plus sisa, yang ketiga ashabah bin nafsi. 1/6, 1/6 plus sisa, yang ketiga asobah bin nafsi. Yuk. Penjelasannya sebagai berikut. Abun mendapatkan bagian 1/6 jika mayit mempunyai keturunan laki-laki ataupun perempuan. Begini Pak. Jadi bagian abun ada 3. 1/6, 1/6 plus sisa, dan asobah bin nafsi. Kapan si abun mendapatkan bagian 1/6? Jika mayit punya keturunan laki-laki. Meskipun ada perempuannya, tapi harus ada laki-lakinya. Nanti kita akan simulasi. 1/6 dia. Tapi kalau, lanjutkan. Dan abun mendapatkan bagian 1/6 plus sisa jika mayit hanya mempunyai keturunan perempuan. Nah, jadi kalau mayit punya keturunan perempuan saja, nggak ada anak lakinya, maka bagian si ayah, si abun, 1/6 plus sisa. Lanjut. Jika mayit tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka abun mendapatkan ashabah bin nafsi. Nah, jadi kalau si mayit tidak punya keturunan sama sekali, maka abun menjadi asobah. Simulasinya seperti ini. Ya, ayah, ahli warisnya nih langsung ayah. Anak laki-laki, udah segitu doang. Coba berapa ayah Pak? Seperenam, betul. Berapa anak laki-laki? Ini asobah. Jadi kalau harta 6 miliar oleh ayah 1 miliar, sisanya anak langsung habis. Udah selesai sebegitu. Ini kita lagi simulasi bagian ayah 1/6. Jika mayit meninggalkan anak laki-laki. Oh, bagaimana kalau anak perempuan? Sama aja. Bagian ayah tetap 1/6 karena ada anak laki-laki. Ini anak perempuan, asobah. Asobahnya asobah bil goir, ABG.
Ini aswabah binafsi namanya. Oke, lihat ke depan. Sekarang begini Pak. Nah ini nih. Ahli warisnya ayah sama anak perempuan. Berapa bagian ayah? Asobah. Tulisnya 1/6 plus sisa. Kenapa pakai ada sisa? Karena ada keturunan tapi bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Itulah tadi disebutkan bahwa ahli waris perempuan tidak bisa menghabiskan harta. Akhirnya sisanya dikasih ke siapa? Ke si ayah. Tuh. Ada nggak kasus seperti ini? Mungkin ada. Seseorang meninggal, ahli warisnya ayah dengan anak perempuan. Anak perempuan dapat berapa nih Pak? Ya, berapa? Setengah, betul. Catat nih, catat. Jadi kalau 6 miliar, lihat si depan. Ini kalau hartanya 6 miliar, berarti bagian si anak perempuan berapa? 3 miliar. Awal mula bagian si ayah berapa? 1/6 dari 6 miliar. 1 miliar. Tapi dia kedapatan lagi sisanya dari yang berarti berapa? 1 plus 2. Jadi 3 miliar. Jadi sama dengan anak perempuan. Itulah hebatnya ayah. Hidup ayah. Nah sekarang kita lagi simulasi bagian ayah yang asobah. Ayah mendapatkan bagian asobah jika mayit tidak punya keturunan. Saudara kandung misalnya, ya. Nih Pak, ayah sama saudara kandung, ini aja dulu yang simpel. Bagian ayah berapa? Asobah binafsi. Asobah saja tulisnya. Terus saudara kandung, ini. Saudara kandung akhun syakik. Kalau sendirian dapat berapa? 1/2. Ini ada Pak, 1/2. Berarti sisanya dari 1/2 berapa? 1/2 lagi. Itu jadi sisa tuh. Si ayah. Gede nggak? Gede lah. Itu begitu. Ada yang mau mengajukan kasus? Enggak. Masih ada waktu? Pak Rudi berapa menit lagi? Oh habis. Maaf. Saya menzalimi hak Bapak Ibu. Kagak dibilangin Pak Eko nih. Gimana sih Pak Eko nih? Baik. Jadi demikian secara sederhana, saya berusaha sesederhana mungkin. Ya, jika memang menemukan kesulitan, ya dimaklum saja. Karena kita kan bukannya pembelajar yang muda, yang remaja, tetapi pembelajar yang sudah lanjut. Jadi masih memerlukan ya. Tapi intinya mudah-mudahan pengajian kita diridho Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berhujah nanti di hadapan Allah dan Rasulullah bahwa kita pernah ngaji ilmu faraid. Ya.
Adapun masalah bisa itu urusan Allah. Betul nggak Pak Eko? Yang penting menggugurkan kewajiban. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.